kemarin dari wawancara dengan manajemen PSIM memang SSA lampunya kurang secara lux lampunya. Kemudian Mandala Krida jelas tidak punya lampu karena situasi yang kemarin terjadi Pak. Kita tahu sendiri ya kasus korupsinya seperti apa. Nah satu-satunya agar PSM tetap di Jogja ya hanya Magu Harjo yang mungkin Cik Liana itu pernah cerita ke saya bisa 2 sampai 3 kali lipat dari kemarin biaya juara Liga 2. Memang tidak disebutkan ya Pak, tapi dengar-dengar ini untuk beli pemain saja 22 miliar. Yang seharusnya emang saat ini karena memang PSIM membutuhkan dan meskipun lebih tua ya Pak, 1929 dan 1976 tetap harus kula nuwun ke teman-teman supporter di Sleman. Halo teman-teman semua. Ini ini edisi pertama kita ya Pak. Betul. Ngobrolin bal-balan sepak bola di Jogja. Dalam rubrik Jaban Garis. Nah, ini mungkin akan jadi awal kita, akan jadi obrolan-obrolan kita yang nggak melulu serius, tapi yang seru. Yang penting menyenangkan. Ya, mudah-mudahan juga bisa membawa informasi untuk teman-teman semuanya. Oke, apa Pak John, kita mau bahas apa hari ini? Bentar, sebelum bahas ini saya tuh dari tadi ngamati baju atau kaosnya Mas Herminanto ini. Kok kayaknya edisi sekarang nggak ada yang kayak gitu. Ini berarti baju timnas lama ya? Iya Pak John, ini kebetulan baju 2006. Saya dulu pas memperkuat timnas pelajar Indonesia main di Danang City Vietnam 4 besar peringkat keempat. Mantap ya. Ketika itu Pak John, cerita masa lalu sebelum saya terjun di KR jadi wartawan Pak. Luar biasa, tapi kan itu pengalaman berharga banget itu. Ya, nggak semua anak-anak seusia saya bisa menikmati itu sih. Saya nggak mungkin bisa menukar kaosnya itu berarti ya. Ini kenang-kenangan seumur hidup untuk saya Pak. Mungkin itu sih. Jadi gimana Pak? Hari ini kita mungkin mau mau banyak cerita ya, membahas tentang tim dari kota Jogja ini Pak. Kayaknya semua orang sedang menyoroti PSIM. Betul, malah saya tuh pengen banyak tanya ke Mas Hermin kan. Karena Mas Hermin itu juga sebetulnya adalah wartawan olahraga sepak bola khususnya yang mendalami betul terkait dengan sepak bola Yogyakarta, DIY ya, kebetulan Pak, saya ditugaskan ya kita banyak mengulik tentang itu. Nah, itu mungkin hari ini kita itu ya Pak, mungkin ngobrolin tentang PSIM Jogja. Saya setuju banget ya. PSIM Pak. Ini kan Mas Hermin kan dulu pemain PSIM tuh dulu. Ya, kebetulan saya pernah sekitar 5-6 musim di PSIM tahun 2007 sampai 2012 Pak. 5-6 musim berarti 6 tahun ya. Ya, sekitar 6 tahun lah saya mungkin. Biasa itu. Ya. Tahu dalamnya PSIM sampai sekarang masih berlanjut kan? Sedikit banyak sih, banyak Pak Jo. Oke, pas banget nih kalau ngulik PSIM nih. Ya, ini mungkin kita mulai dari ini ya Pak, yang baru-baru ini banget menggemparkan sepak bola Indonesia nih dengan mereka welcome pelatih baru nih. Nah, ini benar. Jan Paul van Gastel ini Pak, saya dari Belanda. Juga dapat kiriman medsos atau tiba-tiba mampir ke TikTok saya, lihat Van Gastel. Ini track recordnya luar biasa ini. Saya pikir nggak main-main nih. Manajemen PSIM nyari dapatkan Van Gastel ya. Itu emang sudah fix ya? Ya, kalau secara resmi memang kalau sudah diumumkan oleh pihak klub ini berarti sudah fix 100% Pak. Dan mungkin tinggal menunggu dia datang ke Jogja saja untuk nanti memulai perburuan. Saya dengar perburuan pemainnya sudah selesai. Terus kemudian tinggal mungkin menyelesaikan medical check up dan nanti memulai latihan. Dijadwalkan tanggal 23 Juni besok. 23 Juni sudah mulai latihan. Ya. Tapi ini kok ngomong-ngomong pemain lengkapnya kok belum semuanya. Ya, memang sepertinya masih menunggu proses administrasi sepertinya Pak. Kalau pemain yang dipertahankan kan beberapa sudah disampaikan ya, seperti yang musim lalu penjaga gawang yang luar biasa ya, Harlan Suardi ya, terus kemudian 2 pemain asing Yusaku Yamadera dan Rafa Rodriguez, Rafinha sudah dikenalkan. Nah, ini
ini jadi sinyal baik juga ya untuk PSIM memulai Liga 1 meski tim-tim lain sudah mulai latihan duluan ya, tapi ya pendatang baru nih mungkin emang ya malu-malu sedikit nih PSIM nih kayak. Nah, kita harapkan ada malu-malu tapi bikin gebrakan gitu harapannya seperti ya itu. Mungkin ya sebagai orang Jogja yang sekarang kan memang tanpa mengurangi hormat dengan teman-teman di PSS, memang PSIM yang ada di Liga 1 ya mungkin jadi representasi hari ini di Jogja seperti itu sih. Jadi memang harapannya memang ya PSIM bisa berprestasi. Ya paling enggak ya mengharumkan nama DIY lah sekarang sekarang kan memang tumpuannya memang tinggal PSIM di Liga 1 ya. PSS kan kemarin di Liga 1. Ya kita harapkan ke depan bisa dua-duanya. Harapannya dua-duanya. Keren sekali kalau dua-duanya. Keren. Ya. Nah, ini soal tadi masih malu-malu gitu. Ya. Tapi kok lihat datangkan pelatih Van Gastel dengan track record yang luar biasa, bahkan taktiknya dibahas di Tommy Deski ini. Ini berarti kan sebetulnya nggak main-main ya. Ya. Masa pelatih dengan track record tinggi dengan pemain yang mungkin biasa-biasa gitu. Saya jadi tanda tanya. Jangan-jangan ada apa nih dengan pemain yang masih rahasia apa gimana? Ya memang PSIM dikaitkan dengan banyak pemain kan Pak, seperti mungkin ya ada siapa sih Valente dan beberapa pemain juga beberapa pemain asing yang musim lalu di PSM Makassar dan beberapa yang lain. Nah ini mungkin ya bisa jadi enggak, karena memang sampai hari ini manajemen PSIM belum memberikan keterangan resmi terkait itu. Kita sama-sama menunggu saja mungkin itu. Nah kalau saya lihat info di medsos nih kok kayak seperti menggembirakan ini. Ini serius nih. Artinya gini, tidak ingin numpang lewat lah gitu. Di Liga 1 ini kan. Ya, kalau melihat statementnya dari Bu CEO ya, Bu Liana Tasno sama manajer tim Rasi Taruna kan memang keduanya sudah berkomitmen dan mengatakan bahwa PSIM nggak pengen cuma numpang lewat. Terus kemudian memang mereka sudah membahas langkah-langkah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk PSIM. Nah ini memang ini mungkin suatu gebrakan yang oke untuk PSIM dan mungkin kita tunggu. Karena memang di Liga 1 ini kan liganya panjang Pak, dan kemudian memang persaingannya luar biasa ya Pak. Mungkin dananya tak terbatas. Jadi ingat kemarin persaingan di klasemen yang tahun akhir yang kemarin ya. Wah, sampai hari pertandingan terakhir pekan terakhir yang menentukan itu sesengit itu Pak. Sesengit itu. Nah, ini memang kayaknya ini dipikirkan banget nih sama Liana Tasno dan Rasi Taruna. Nah, kalau Rasi Taruna ini emang kalau kita lihat emang dia manajer yang progresif Pak. Muda, progresif sekali untuk di footballnya ya, terutama untuk yang memang mengelola teknis timnya. Nah ini sepertinya memang dia ini sangat irit bicara kalau sama media dan publik terutama, tapi memang ketika mencari scoutingnya memang luar biasa. Nah ini terbukti dari pelatih ya, ini mungkin buruannya ini kita nggak pernah sangka ini ternyata kok Van Gastel yang muncul dan akhirnya diresmikan. Nah ini kan ini gebrakan juga, ini mengagetkan juga untuk sepak bola Indonesia yang diharapkan jadi energi positif. Ketika memang kan pelatih ini kan tentu datang ke Indonesia, datang ke PSIM diharapkan membawa hal baik. Nah ini kan mudah-mudahan nanti pemain-pemain yang oke juga akan karena kan mungkin standarnya dia tinggi Pak. Dia mempertaruhkan nama reputasi karirnya dia. Nah ini reputasi karirnya dia. Ini mudah-mudahan jadi sinyal baik ya. Kira-kira keinginan dari Van Gastel itu dipenuhi nggak oleh manajemen ini? Ya mungkin. Tentu ada ada klausul kesepakatan itu mungkin akan jadi pertimbangannya dia kenapa dia mau ikut di proyeknya PSM ini kan. Kan kemarin kan memang Rasi Taruna manajernya sempat komentar bahwa dia setuju dengan proyek di PSM ini. Berarti kan memang ada kesepakatan-kesepakatan yang nggak melulu itu mungkin urusan dolarnya ya Pak ya, urusan nilai transfernya, tapi mungkin keberlanjutan program. Nah ini yang menarik juga sih, kita tunggu berani. Ini yang menariknya itu apa? Ini berarti permainan ala-ala Belanda masuk di PSM nih kayaknya.
Kayaknya iya nih. Tarikan nafasnya sama nih Pak sama Kluivert di tim nasional kan. Nah, ini mungkin ini, Dewa United itu juga. oh iya, itu sekarang lagi. hampir iya banyak aroma-aroma Belanda ya di Indonesia Pak. Nah, ini mudah-mudahan sih nilai positifnya kalau saya melihat untuk timnasnya mudah-mudahan jadi positif ketika Positif, ya. banyak tim yang memainkan gaya yang hampir sama mungkin dengan kualitas yang standarnya tinggi, ya mudah-mudahan ikut ke timnas kita juga pemain-pemain yang lokal kita yang main di Liga 1 juga lebih siap ketika main di timnas. Timnas, Jadi ya kayak kita kan kemarin lihat gimana Ricky Kambuaya, Ya. gimana Yakob Yance Sayuri mainnya luar biasa, Egy Maulana Fikri Egy. juga bisa mengimbangi teman-teman yang Egy bisa bangkit upload. lagi tuh. Nah itu Luar ini biasa. kan keren Pak kalau misalnya ini semakin banyak pelatih timnas bisa melihat bakat-bakat dari Liga 1 yang lain, Ya. wah ini pasti timnas kita akan naik Nah, peringkatnya ini. sih, keren sih. Kalau soal bakat pemain ini saya jadi inget ini Mas. PSIM itu kan masuk Liga 1 nih, Ya, saya ya. motong nih. Ya. Mumpung kata masuk Liga 1 kan Ya. berarti wajib punya EPA. Ya. Nah, itu gimana? Ya ini dengar-dengar emang kemarin kan sepengetahuan kami emang sudah menugaskan mantan pelatih juara musim lalu di Liga 2 Mas Erwan Hendarwanto untuk scouting bakat-bakat muda di Jogja. Nah ini memang belum disampaikan kelanjutannya, tapi kita tahu memang Coach Erwan ini punya punya pandangan yang luar biasa untuk scouting pemain-pemain muda Pak. Wah, ya. Nah ini Ya, ini mudah-mudahan jadi sinyal positif juga untuk EPA-nya, dan yang penting anak-anak di Jogja pada khususnya Ya. jadi punya saluran untuk ke kompetisi yang Elite Pro-nya. Ya, ini berarti kan kalau bisa masuk di EPA PSIM Ya. itu pantauan satelitnya pemandu bakat lebih dekat kan? timnas kelompok usia pasti akan Iya, toh? ya luar biasa. Jadi kan artinya saya juga nggak tahu dulu. Ya. Jadi ngomong dulu. Bakatnya Mas Hermi dulu ketemunya di mana sih? Mungkin saya tim bejo Pak. Mungkin saya tim yang beruntung. Katanya di Indonesia itu kan luas. Ya, gitu. ya. Tapi kok pemain yang berbakat yang terjaring Ya, sedikit. ya. Wah, berarti kan scoutingnya mungkin atau mungkin sistem Ya pencari mungkin bakatnya kurang ya pencarian optimal, bakatnya memang penjaringan dulu kurang optimal. dulu memang kalau misalnya saya tuh kasusnya saya dari itu Pak, dari Liga Bogasari, Liga kelompok usia 15, kelompok usia 18. Dulu Liga Kebetulan Bogasari. saya cukup baik Juara. prestasinya. Ya. Jadi ketemu di PSIM sampai ke liga utamanya PSSI itu jenjangnya panjang ya? Panjang sekali Pak. Panjang ya? Panjang, dan itu dari turnamen sekolah. Ya nggak sedikit yang kemudian memang kenapa kok mereka lepas terus akhirnya memilih jalan yang lain. Nah itu memang karena itu sepanjang terlalu itu dan panjang, sesulit itu kan? prosesnya. Bakatnya tidak langsung tersaring, terbawa gitu Ya, atau betul. terpantau gitu ya. Kalau ini kan dengan adanya EPA langsung dikelola oleh Ya, klub Liga ya. 1 itu berarti koneksi atau mungkin hubungan dengan para pemain muda berbakat bisa langsung Strukturnya terpantau lebih cepat terarah, ya lebih terarah Pak. Nah, Yang ini jelas ya, lebih terarah. Nah ini kan kalau ngomongin Jogja kita juga diuntungkan nih Pak. Kalau pelatih timnas U17-nya kan Coach Nova Arianto kan juga Nah, tinggal di Jogja. orang Jogja juga sekarang. Nah. Ya itu juga mungkin ya ketika kita punya EPA yang bagus, PSIM punya EPA yang bagus kan ini tentu bisa jadi nilai plus juga untuk memadu bakat. Saya sih Meski sekarang udah nggak ada titipan ya Pak. Nggak Itu ada. Tapi sekarang kan nggak ada lebih titipan. bisa ngelihat. Ya dia bisa melihat langsung seperti itu. Ya mudah-mudahan ketika ada pelatnas itu sering di Jogja juga Ya, untuk sering usaha- ya. di Jogja usia 17. Kita di Jogja ini kan kayaknya lagi beruntung nih sekarang, lagi oke. Banyak lapangan yang mulai diperbaiki kan Pak. Nah, itu. Banyak lapangan yang bagus-bagus di Pakem sana ada, di Purwobinangun di Jalan Palagan ada YIS yang punya 2 lapangan bagus. Lapangan Karang sekarang juga sudah mulai diperbaiki lagi. Ya. Nah, ini harapannya kan tambah banyak lagi nih. Oke. Jadi greget lagi. Nah, itu sih Pak. Kalau mungkin kembali ke PSIM, kita ngomongin PSIM boleh memang kita, Pak. Ya. lagi seru kan, Seru, lagi ya. seru. Mereka sudah mengagetkan dengan pelatih baru ini. Ya, kita kayak semua sekarang menunggu-nunggu nih siapa pemainnya yang akan dikenalkan Itu lagi, selalu. yang akan mengejutkan lagi nanti siapa. Nah, ini kan gimana Pak John, mungkin punya apa Pak? Bocoran-bocoran yang bisa dibagi Kalau kita? saya sih cuma melihat gini, saya tidak punya bocoran, saya yang lebih tahu bocoran sebenarnya Mas. Ya.
Saya cuma melihat dari Van Gastel tadi merekrut seorang pelatih dengan track record Luar bagus, biasa, ya. tentu harus diikuti dengan pemain juga berkualitas demi menjaga track recordnya dia. Terus dia harus menangani juga tim yang baru promosi kan. Nah, tantangannya juga berat itu menurut saya, dan saya pikir ini dia mau tentu ada alasannya. Saya menduga mungkin, ini saya kurang tahu, selain tadi ada muncul pemain-pemain yang sudah ada, nah yang belum kelihatan tuh pemain asing yang baru. Kira-kira siapa ya? Bawa dari Belanda loh, sih bisa jadi, atau mungkin dari sana, atau hubungan dengan pemain-pemain yang memang menurut dia pantas untuk mempertahankan atau mencapai targetnya PSM bertahan di Liga. Sangat mungkin itu Pak, sangat mungkin dia bawa pemain yang kriterianya dia. Saya cuma itu menganalisanya sih. Oh iya, tapi jangan lupa juga ini PSM belum punya stadion. Ini Pak, ini yang apa ya? Kalau kita menilik musim lalu, tim-tim yang musafir itu termasuk dari PSS itu mengalami kesulitan yang luar biasa menjalani liga. Betul. Nah, ini kan juga prihatin dengan PSS. Saya ingat dulu Persipura Jayapura. Itu dulu enggak tahu karena stadionnya nggak bisa dipakai, direnovasi atau gimana. Itu jadi musafir lama juga, padahal itu turun juga kehilangan banyak poin. Nggak tahu ya, itu ya mungkin faktor tuan rumah itu salah satu faktor pendulang poin. Di tengah ketatnya liga ya, berarti kehadiran supporter, kehadiran atmosfer stadion kandang itu sangat penting ya. Jadi sangat penting sekali kehadiran di kandang ini. Jangan sampai apa yang dialami PSS terjadi di PSIM. Karena itu berarti apa? Kalau PSIM-nya ya mudah-mudahan berhasil ya, tetap bertahan ya. Masa dua-dua apa? Kita sama-sama saling dukung lah menurut saya sih. Setuju. Sama aset Jogja. Setuju. Dua-duanya membanggakan Jogja. Betul. Nah ini kan kemarin Ngarso Dalem Sri Sultan HP10 sudah merestui untuk menggunakan Maguharjo. Nah, ini apa ya, sinyal yang mungkin positif juga untuk PSIM. Nah, ini situasi ini kan di Jogja ya Pak. Di Jogja kan sekarang ini memang tidak ada stadion selain Maguharjo yang memenuhi standar FIFA dan penyelenggaraan Liga 1. Kemarin dari wawancara dengan manajemen PSIM memang SSA lampunya kurang secara lux lampunya. Kemudian Mandala Krida jelas tidak punya lampu karena situasi yang kemarin terjadi Pak. Kita tahu sendiri ya kasus korupsinya seperti apa. Nah, satu-satunya agar PSM tetap di Jogja ya hanya Maguharjo yang mungkin digunakan. Nah, ini kemarin kan Sultan sudah ngendika seperti itu, Bupati Sleman juga sudah secara nggak langsung sudah mengiyakan dengan beberapa catatan keamanan tentu saja dari Polda DIY mungkin. Nah, ini yang harapannya juga mungkin bisa berbagi ya, meminjam Maguharjo untuk sementara ya, meskipun nanti ketika PSS main di Liga 2 dan jadwalnya berbenturan mungkin tetap yang didahulukan akan PSS sebagai mereka yang punya di Sleman. Di atas kan Ngarso Dalem sudah dawuh ya itu ya. Oke. Sampai Bupati bilang itu Ngarso Dalem sudah mengeluarkan sabdanya Nah, tentu di level atas ini sudah oke. Nah, ini bagaimana dengan tentunya semoga dari yang di bawah juga bisa teman-teman supporter ya Pak ya. Bisa bersama-sama apa istilahnya ya, saling memiliki bagaimana saling memiliki dan saling menghormati, menghargai dan menghargainya ya mungkin. Gimana Mas Hermin itu bisa kalau atas bawah bisa ini seharusnya memang dipikirkan juga oleh manajemen PSIM terutama ya Pak, dan teman-teman supporter di PSIM. Nah memang yang seharusnya memang saat ini karena memang PSIM membutuhkan, dan meskipun lebih tua ya Pak, 1929 dan 1976 tetap harus kula nuwun ke teman-teman supporter di Sleman. Ini harus sih sepertinya dari teman-teman PSIM, dan kemudian menghormati karena situasinya sekarang sedang kurang baik di PSS
PSS turun, baru saja turun degradasi ke Liga 2. Ini tentu hal yang tidak mudah untuk teman-teman di Sleman. Dan ini harus juga dihargai. Jadi ketika memang nanti boleh pun ya ketika bermain di Sleman harus tetap menjaga Maguwoharjo dan sebagainya. Karena sekarang pinjam dan tetap digunakan oleh PSS Sleman. Nah ini mudah-mudahan juga teman-teman supporter nanti bisa ketemu dengan teman-teman di Sleman, di BCS, teman-teman BCS. Mungkin bisa bertemu, bisa menjalin komunikasi dengan baik. Dan intinya kula nuwun sih, tetap harus bagaimanapun itu tetap kula nuwun. Karena emang ya sekarang kan adiknya kan PSS kan seperti adik untuk PSIM, mungkin adiknya sedang mengalami masa yang kurang baik, timnya degradasi. Nah ini mungkin ya mungkin sebagai kakak harus mendukung juga PSIM, ya mendukung dan ya support dan menghormati. Dan memang harus ketika harus meminjam ya selainnya keluarga ya meminjam dengan baik dan menjaga. Nah kalau memang menurut ini meruntut ke belakang ya Pak. Ya. PSS dulu juga pernah meminjam Mandala Krida ya, musim 2002 hingga 2004, 2 musim, dan itu tercatat prestasi PSS terbaik sepanjang keikutsertaan di kompetisi. Itu waktu itu masuk di liga utamanya PSSI ya dulu. Ya, Liga Bank Mandiri kalau dulu kita ingat bersama. Nah itu dulu 4 besar Pak. Oh sampai 4 ketika besar. Di Mandala Krida, di Mandala Krida. Nah ini suatu hal yang sejarah yang oke yang mungkin juga bisa jadi memorabilia pertimbangan. Sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya kan? Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi memang saling mendukung ya. Tapi memang kemudian ada di 2004 ketika tidak boleh lagi meminjam Mandala Krida, maka Bupati Sleman ketika itu membuat Maguwoharjo. Nah ini mudah-mudahan tetap menjadi energi yang positif meskipun sekarang punya sendiri-sendiri kan seperti Sultan kemarin. Bukan berarti kalau di Sleman ya punyanya Sleman tok, bukan berarti kalau di kota ya punyanya kota tok, tapi bisa untuk semuanya. Semua untuk warga DIY. Untuk warga DIY. Betul. Mudah-mudahan ini bisa dimaknai dengan lebih baik. Sekali lagi dimaknai sebagai persaudaraan. Mataram is love-nya, Pak. Ini kan menggaung nih sebagai sebuah keluarga. Ya, sebagai sebuah keluarga. Keluarga sepak bola daerah istimewa Yogyakarta ya. Betul, dengan tetap saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kalau dua-duanya bagus semua kan bagus juga ya. Iya, sangat-sangat baik Pak untuk iklim pembinaan terutama di Jogja. Iya, jelas anak-anak muda kita semakin banyak yang punya minat untuk jadi pesepak bola itu kan luar biasa. Ketika ada PSIM dan PSS yang berada di liga di atas. Nah, ini kan luar biasa juga. Karena rekrutmennya akan semakin luas ya kan. Ya. Kalau dua-duanya juga oke, bisa menjaring pemain berbakat kan, jadi secara tidak langsung maupun langsung itu pembinaan usia dini akan lebih bersemangat. Akan lebih bersemangat, akan lebih greget. Gitu. Ya. Terakhir PSS dan PSIM ada di liga utama yang sama itu Liga Jarum 2007 Pak. Ya. 1 tahun setelah gempa 2006. Di 2007 itu dua-duanya masih berada di liga yang sama meskipun sepertinya dipisah grup wilayah dipisah wilayah barat dan timur. Nah, itu sayangnya waktu itu kan berhenti toh. Itu 2006 yang kita berhenti. Beda. 2007 selesai Pak. Cuman memang kemudian ada Indonesia Superliga 9 teratas grup barat dan grup timur ke ISL, yang lainnya tetap di divisi utama. Ya, itu sih. Oke, berarti soal lapangan sudah mudah-mudahan bisa sekali. Ya, mudah-mudahan sudah bisa. Saya melihat perjuangannya Liliana sebagai CEO ini, Mbak Liliana Tasno ini luar biasa. Mungkin backupnya juga sehingga membawa pelatih yang track record-nya bagus. Ya ini sih kalau menurut saya secara pribadi kehadiran Liliana Tasno dan Rasita Runa ini gift untuk PSIM Pak. Ini tim-tim lain mungkin mengidamkan sosok pimpinan seperti mereka. Yang satu Liliana jago bisnis, yang satu Rasi jago tentang teknisnya. Nah ini cukup banyak yang mungkin iri ketika itu. Nah ini kayaknya perlu memang disupport dan dikawal dalam artian untuk tetap pada on the track-nya mereka, on the track-nya mereka untuk membangun PSI. Seperti itu sih Pak. Saya tuh jadi ingat masuk dalam pesan kalau di Liga 1 jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung itu. Ya sih. Memang tapi memang nggak bisa dipungkiri Pak.
kayaknya memang budgetnya untuk Liga 1 ini besar banget. Saya. Ya. Cik Liana itu pernah cerita ke saya bisa 2 sampai 3 kali lipat dari kemarin biaya Kemarin juara berapa? Liga 2. Kemarin berapa? Memang tidak disebutkan ya Pak, tapi dengar-dengar ini untuk beli pemain saja 22 miliar. 22 miliar. Musim Itu lalu di Liga 2, dengar-dengar, tapi nggak Liga. tahu ini. tiga ya. Dengar-dengar. Oke. Tapi ya bisa 60-70 miliar mungkin Pak. Saya nggak tahu hitungan bisnisnya. Kalau Liga 1 itu pendapatannya makin kenceng, linear nggak dengan ini biaya dengan Ya, pendapatan? ya biayanya pasti jauh lebih besar. Kalau dari ceritanya Liana memang away-nya semakin banyak. Ya, karena Ya 18 ya? 18 dan Bulan seluruh 2 kali Indonesia ya, kan Pak. 18 satu Ya, putaran ya? satu putaran ya. Terus kemudian juga jelas biaya pemainnya Pak, harga-harganya jauh lebih mahal pemain-pemain Liga 1 daripada di Liga 2. Itu sih operasionalnya dan sebagainya. Itu memang ya menguras kantong kalau memang ya Liga 1 di Indonesia ini menguras kantong. Ya mudah-mudahan ini aja Mas Erwin. Apa yang sudah diprogramkan, ditargetkan bisa terrealisasi, termasuk masalah soal lapangan. Ya, Ya. setuju. Itu, Setuju sih. Mas Erwin. Ya, dan untuk pesan juga ya Pak, kita berharap juga PSS segera bangkit ya. 1 tahun saja di Ya, Liga betul, 2 seperti kata Pak Bupati kemarin kan. Ah, Pak Bupati, saya maunya PSS hanya 1 musim di Liga 2 dan musim Ya. depan ke Liga 1. Ini kita aminkan Pak. iya. Mudah-mudahan segera ada evaluasi juga di Untuk tubuh itu, ya. PSS Sleman kan. Tapi pelatihnya masih ya? Masih. Masih ya. Ya, ini tapi kan nanti di Liga 2 nanti akan diposisikan sebagai apa? Karena harus WNI. Oh, Pelatih dan harus asisten WNI. pelatih itu harus WNI untuk kalau dari peraturan yang musim lalu itu seperti itu. Ya, ya, ya. Ya, Oke. seperti itu mungkin Ya. kita ngobrol-ngobrol lagi Ya. di hal-hal yang lain lebih menarik Oke, lagi oke. ya, Pak John ya. Ya, betul, betul. Nih, Kita jadi ya agak serius-serius gimana gitu ya, Pak. Karena ini teman-teman nih. Ini obrolan kita dengan Mas Hermin sebetulnya. ya Ini obrolan ini ngorek Mas Hermin sebetulnya. Atau? ya kita ngobrolin sepak bola Jogja selalu asik Pak John. Oke. Nah, kita nggak akan habis topik ini ke depan nih. Oke, oke. Nah, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini membawa informasi yang positif ya Pak John ke Ya. teman-teman semuanya yang menyaksikan, dan mudah-mudahan kita jadi ada insight sedikit, membawa hal positif dan Oke. spread hal yang baik Pak. Oke, sip. Oke, Oke. teman-teman. Dadah teman-teman, Dadah. sampai jumpa Sampai lagi jumpa di lagi ya. edisi berikutnya ya. Siap. Oke.